Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulia Anggraini, NIM D1101171009, jurusan Teknik Pertambangan Universitas Tanjung Pura. Adapun video kali ini yaitu sebagai bentuk penugasan dari ujian akhir semester mata kuliah Metalurgi pada Senin 11 Desember 2020. Nah, video kali ini membahas mengenai pengolahan biji tembaga menjadi bahan siap ekstraksi metalurgi. Berikut diagram alir proses ekstraksi tembaga. Tahapan pertama yaitu siapkan biji tembaga sekitar 1-2% tembaga. Lalu memasuki tahapan kedua yaitu tahap pressing dan grinding, yang merupakan tahapan pengacuran dan penggilingan, yang biasa disebut dengan tahap kombinasi, yang terdiri dari operasi peremukan dan penggerusan. Tujuannya untuk membebaskan atau meliberasi mineral-mineral tembaga dari ikatan mineral-mineral pengototnya. Nah, target ukuran dari tahap kombinasi ini adalah ukuran partikel biji yang dapat menghasilkan tingkat recovery tembaga yang maksimal saat proses konsentrasi flotasi. Kemudian memasuki tahapan ketiga, yaitu tahap konsentrasi flotasi biji tembaga, yang mana tahapan ini merupakan tahapan pemisahan mineral-mineral Cu, Fe, S, tembaga besi sulfur, dan Cus, tembaga sulfur, dari pengototnya, yaitu tiling atau bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi bernilai biji tembaga sekitar 0,1-0,2%. Pemisahan dengan cara flotasi ini merupakan metode yang dianggap cukup efektif. Kenapa? Karena dapat meningkatkan kadar tembaga di konsentrat menjadi sekitar 20-30%. Kemudian memasuki tahapan keempat, yaitu tahap pembakaran parsial, yang merupakan bagian dari keseluruhan. Proses pembakaran ini memerlukan udara dan menyisakan SO2 untuk pabrik asam sulfat. Kemudian tahap kelima yaitu tahap smelting atau peluburan matte. Pada tahap ini konsentrat tembaga dilebur menjadi lelehan matte. Proses peluburan dilakukan dalam keadaan oksidatif yang memerlukan flux dan proses ini menghasilkan lelehan matte tembaga sekitar 30-70%, serta menyisakan lelehan slag atau terak yang tidak digunakan sekitar 0,3-1% tembaga dan gas buang. Kemudian tahapan keenam yaitu tahap blowing in Bessemer converter atau hembusan konversi untuk matte tembaga. Sama seperti tahap pembakaran parsial, pada tahap ini juga memerlukan udara untuk mengkonversi matte menjadi tembaga blister atau blister copper, atau biasa disebut dengan tembaga melepuh. Jadi tahap ini matte dioksidasi menjadi tembaga blister dan kandungan tembaga naik menjadi sekitar 98%. Umumnya proses ini dilakukan dalam konverter hembusan udara melalui sejumlah pipa saluran udara yang terendam dalam lelehan. Pada proses ini menyisakan SO2 untuk pabrik asam sulfat. Selain itu, proses ini juga ditambahkan oksigen murni
silika sebagai proofnya yang dihasilkan kandungan besi silika dan menghasilkan slag untuk digunakan pada tahap matte melting. Kemudian tahap ketujuh yaitu tahap pemurnian api. Tahap pemurnian ini dilakukan terhadap tembaga blister. Proses ini dilakukan dalam tungku putar, tungku gema, ataupun tungku perapian yang ditilting. Proses ini dilakukan dua tahap. Pertama, oksidasi selektif terhadap sulfur dengan elemen pengotor lainnya. Kedua, deoksidasi untuk penurunan kandungan oksigen dalam tembaga. Proses pemurnian ini mampu menghasilkan logam tembaga yang memiliki kandungan tembaga anoda sebesar 99,5%. Selain itu, pada tahap ini juga menghasilkan slag, yang mana slag ini dikembalikan untuk tahap matte melting. Lalu kemudian memasuki tahapan terakhir, yaitu tahap pemurnian elektrolitik. Tahap ini merupakan pelarutan tembaga secara elektrokimia dari tembaga anoda sebesar 99,5% tembaga dan mengendapkannya kembali di permukaan katoda. Pada tahap pemurnian elektrolitik ini meninggalkan limbah elektrolit, yang mana elemen-elemen pengotor yang terkandung dalam tembaga anoda tidak ikut terendapkan. Nah, dari proses ini dihasilkan logam tembaga katoda sebesar 99,9% tembaga yang biasanya dilebur kembali dan menghasilkan lumpur anoda untuk pemulihan logam. Berikut kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu dari biji tembaga kita ekstraksi pada proses metalurgi, yang mana dapat menghasilkan kandungan tembaga anoda dan katoda serta lumpur anoda, yang mana dapat menjadi logam dan produk tembaga. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.